Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari seorang ibu yang mempertanyakan tentang dasar iman kekristenan. Ada banyak hal yang dipertanyakan oleh seorang ibu ini dan sangat menarik untuk menjadi pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita jauh membahas lebih lanjut video ini, yuk saya mengajak kita untuk memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari seorang ibu ini. Yuk kita simak video ini. Tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam, sampai Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngatek dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksud saya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Iya. Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu. Iya. Saya paham Bu, tapi kalau marah-marah jangan di depan saya Bu. Santai Bu. Kemudian yang kedua. Lah tadi yang bertanya Ibu nanya apa? Yang Lah pertama. Ibu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kenapa datang belakangan? Oh, kenapa datang belakangan? Nggak seperti sebelum Adam mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin Kok buruknya males belum sekali ada sih Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. Oh buruknya belum Iya ada. belum ada gitu. Ya. Oke ya. Pertama yang kedua Bu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Loh, lagi tapi Yesus dia, Tuhan lagi terus. ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada Oke, jadi banyak-banyak Bu. kalau orang Islam, Hah? kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. otomatis. Hah? Tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya, makasih Bu. Ya, sangat menarik ya guys untuk jadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu pertanyaan ini sebenarnya menuju kepada dasar-dasar iman kekristenan. Yuk kita bahas bagian ini. Yang pertama, ibu ini berkata bahwa jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia datang belakangan, katanya. Ya, sebenarnya jawabannya simple ya guys. Kenapa dia harus datang belakangan? Ya itu urusan Tuhan. Emang Anda siapa gitu loh Bu ya? Anda ini siapa? Apakah Anda ini wakilnya Tuhan kok ngatur-ngatur Tuhan ya? Ya tapi itu pertanyaan yang simple ya guys. Mari kita bahas kenapa sih Yesus datang belakangan. Nah, ya saya memaklumi sih karena ibu ini tidak mengerti tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Ya dimaklumi saja. Mari kita bahas, perhatikan siapa sih yang bilang bahwa Yesus itu datang belakangan. Yuk kita perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Alkitab mencatat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi di sini jelas ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Alkitab jelas mencatat pada mulanya, berarti ini berbicara tentang awal.
permulaan. Sebelum segala sesuatunya ini ada, firman itu telah ada. Jadi ingat bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Mengapa saya katakan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus? Perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Alkitab mencatat firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas ya guys di sini bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Firman itu ada sebelum segala sesuatu ini ada. Jadi jelas ya. Maka ketika Allah menjadi manusia, turun ke dalam dunia, yaitu sesuai dengan waktu dan rencana Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah kapan dia harus datang ke dalam dunia, kapan dia harus menyatakan dirinya. Itu adalah haknya Tuhan. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaan yang terbatas dan nggak bisa mengatur Tuhan kapan dia harus datang, kapan dia harus menyatakan dirinya. Jadi seperti itu ya guys. Maka dari itu jelas ya dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega," firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi jelas ya guys, kalau kita memperhatikan bagian ini menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi jelas ya, bukan datang belakangan seperti apa yang diasumsikan oleh ibu ini. Ya, kita menyadari ya, memaklumi bahwa dia memang tidak tahu dan tidak mengerti. Lalu pertanyaan menarik lagi, kalau memang Yesus itu Tuhan, dikatakan Tuhan ketika ia lahir ke dalam dunia tanpa seorang bapa. Wah, ibu ini menyatakan bahwa Adam lebih berhak jadi Tuhan. Jadi seperti itu ya. Karena dia lebih hebat daripada Yesus Kristus yang lahir pakai ibu, dari seorang ibu, tapi gak ada bapak. Kalau Adam, dua-duanya tanpa bapak, tanpa ibu, dia ada. Nah, bagaimana ya? Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya jadi pembahasan kita. Kalau, ya gini ya, jadi kalau Yesus datang seperti Adam, gak ada bedanya dong sama Adam ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Kalau Yesus Kristus datang seperti Adam, tanpa bapak, tanpa ibu, gak ada bedanya dong sama Adam. Yang mungkin nanti bisa, oh Adam bisa kok lakukan itu. Tapi Yesus lahir ke dalam dunia dengan cara yang berbeda, dengan cara yang belum pernah terjadi, yaitu dia lahir dari seorang perawan Maria tanpa bapa. Itu belum pernah terjadi dan tidak terjadi lagi di dalam dunia ini. Wah, kalau ada, ya itu perlu dipertanyakan, dari siapa dia menghasilkan seorang anak. Kalau Yesus Kristus jelas. Makanya Yusuf pada waktu itu hendak menceraikan istrinya secara diam-diam. Karena apa? Karena bukan Yusuf yang melakukan, bukan orang lain, tetapi Yesus menyatakan dirinya. Dia lahir memakai rahim seorang perawan Maria untuk datang ke dalam dunia. Jadi jelas ya, kalau Yesus pada waktu itu sama dengan yang Adam buat, yang dilakukan oleh Tuhan, tentunya gak ada bedanya dong. Nanti orang pasti mempertanyakan, oh Adam bisa buat. Jadi seperti itu ya. Karena sesuatu yang berbeda, yang belum pernah ada dalam dunia ini, itu menyatakan kehebatan Tuhan. Itu menyatakan kemahakuasaan Allah. Wah, makanya saya semakin beriman nih kepada Yesus Kristus ketika ibu ini mempertanyakan hal-hal yang demikian. Ya, lalu berikutnya jadi jelas ya bagian ini. Sangat jelas menurut saya. Lalu berikutnya dikatakan bahwa kenapa Yesus menerima kitab?
Ini pertanyaan yang tidak punya dasar sebenarnya. Sejak kapan Yesus menerima kitab dari Tuhan? Sebab dia adalah firman itu sendiri yang dinyatakan kepada dunia yang penuh dengan dosa ini. Jadi jelas ya. Jelas ya dari bagian ini. Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri, dia menyatakan dirinya ke dalam dunia. Makanya jadi beda ya kalau ibu ini mengasumsikan Yesus Kristus menerima kitab dari Tuhan, itu keliru. Karena beda ya dengan apa yang dipercaya oleh ibu ini, yang katanya menerima kitab dari langit, terus dengan cara yang sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia sendiri. Habis itu inilah yang harus dipercaya. Nah tentunya kita meragukan keasliannya. Tapi beda dengan Alkitab itu sendiri. Yesus bukan menerima kitab, tetapi firman atau Yesus Kristus itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada dunia. Sehingga orang melihat itulah yang dinyatakan oleh Allah. Jadi jelas ya, Yesus bukan menerima kitab, tetapi dia yang adalah firman itu menyatakan dirinya kepada dunia. Jadi jelas ya bagian ini. Lalu berikutnya, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang gimana ya saya menjelaskannya. Jadi pertanyaannya begini nih. Al-Quran itu dipercaya, kalau orang Muslim percaya Al-Quran, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Ya itu urusan Anda ya Bu ya. Saya gak ngurusin agama Anda. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang Kristen kok tidak menerima Al-Quran? Nah ini pertanyaan yang menggelitik ya sebenarnya. Pertanyaannya, kalau saya bertanya balik, untuk apa orang Kristen percaya Al-Quran? Karena sudah punya kitab yang diimani, itu udah cukup. Karena Yesus telah menyatakan dirinya kepada dunia, Sang Firman itu telah menyatakan dirinya ke dalam dunia, dan ditulis oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan kitab itu sendiri, ya itu udah cukup untuk kita percaya, untuk kita beriman. Jadi jelas, ngapain percaya kepada kitabnya orang lain? Ya jelaslah, orang Kristen tidak percaya kepada Al-Quran, orang Kristen tidak percaya kepada kitab-kitab lain. Tapi kita beriman dan kita percaya hanya kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Maka dari situ jelas ya guys, di sini di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas ya bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini, itu semuanya sudah lengkap dan diilhamkan oleh Allah, itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu udah cukup. Ngapain kalau kita beriman, punya kitab sendiri, mau beriman lagi kepada kitabnya orang lain? Wah ini terjadi berapa ya? Ada tidak percaya kepada kitabnya sendiri. Makanya dalam iman kekristenan, ketika saya dulunya dari Islam pindah ke dalam kekristenan, percaya kepada Yesus Kristus, saya hanya beriman kepada Dia, kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Kitab yang lain saya udah gak percaya lagi. Karena ini kalau kita percaya nanti bingung ya. Injil bilang begini, Al-Quran bilang begini, Zabur bilang begini, dan lain sebagainya. Mau percaya yang mana? Makanya dalam kekristenan hanya percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah, karena itulah satu-satunya sumber kebenaran dan pedoman kehidupan orang-orang Kristen. Jadi jelas ya guys, biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you.